Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan pagi ini kita akan belajar mengenai uji McCramer. Jadi setelah pertemuan kemarin kita belajar mengenai uji sign dan uji Wilcoxon berpasangan, ada mata kuliah statistika non parametrik, kemudian akan dilanjutkan dengan uji McCramer yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita mengetahui materi inti dari uji McCramer, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan uji McCramer pada permasalahan yang tepat. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hasil pengujian hipotesis dengan uji McCramer. Nah, setelah kita mengetahui kemampuan apa yang diharapkan mahasiswa dalam mempelajari uji McCramer ini, maka kemudian kita coba teman-teman untuk mereview kembali materi sebelumnya. Ya, jadi kalau sebelumnya materi pertemuan kemarin itu kita telah belajar mengenai statistika non parametrik untuk dua sampel yang saling berhubungan atau related samples. Ya, ada tiga ya yang akan kita pelajari di mata kuliah statistika non parametrik ini. Yang pertama itu adalah uji sign, kemudian yang kedua uji Wilcoxon berpasangan, dan yang ketiga yaitu uji McCramer. Nah, untuk uji sign dan uji Wilcoxon berpasangan itu telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, ya. Nah, pada pertemuan hari ini itu kita akan melanjutkan dengan uji McCramer, ya. Jadi uji McCramer ini adalah uji statistika non parametrik yang diterapkan pada dua sampel yang saling berhubungan, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke uji McCramer. Ya, mungkin teman-teman baru pertama kali ya mendengar istilah McCramer. Begitu ya, uji McCramer itu apa sih? Begitu ya. Oke. Jadi uji McCramer ini ya merupakan suatu pengujian hipotesis dalam statistika non parametrik ya yang digunakan untuk menguji dua sampel yang saling berhubungan dengan skala nominal dikotomi atau dua kategori. Jadi kalau yang uji sign sama uji Wilcoxon berpasangan pada pertemuan kemarin itu merupakan uji statistika non parametrik pada dua sampel, tetapi mereka adalah pengujian untuk data ya dengan skala interval atau rasio. Jadi bukan kategorik begitu ya. Nah, untuk uji McCramer itu ketika data kita itu skala pengukurannya itu nominal dikotomi. Jadi mempunyai kategori ya sebanyak dua atau dua kategori begitu. Ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai variabel X dan variabel Y. Begitu ya. Oke, kemudian X ini dia mempunyai dua kategori, yaitu 0 dan 1. Ya, begitu juga pada Y, dia mempunyai kategori 0 dan 1 pula. Nah, jadi variabel-variabel yang kita punya ini, ya, mereka itu mempunyai dua kategori, ya, 0 dan 1. Maka berarti tepat kasus ini kita selesaikan dengan uji McCramer. Oke, untuk hipotesis pada pengujian McCramer, ya H0-nya itu karakteristik sampel ke-1 dan sampel kedua itu sama. Kemudian H1-nya karakteristik sampel ke-1 dan sampel kedua itu berbeda. Ya, tentunya karena kita menguji perbedaan dari dua sampel yang saling berpasangan, ya, maka hipotesisnya akan seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian nah, untuk uji McCramer ini, ya,
ada karakteristik yang berbeda dari pengujian hipotesis dua sampel yang saling berhubungan yang lain, ya. Jadi di sini di uji McNamara ini datanya itu di display atau ditampilkan ya pada tabel kontingensi atau cross tab, tabel tabulasi silang, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah cross tab atau tabel tabulasi silang ya dengan ukuran 2 kali 2 ya. Jadi barisnya itu sebanyak 2, kemudian kolomnya juga sebanyak 2 ya. Karena variabelnya itu mempunyai 2 kategori. Begitu ya. Misalkan di sini tadi X dan Y ya. Nah, begitu. Kemudian setelah itu untuk statistik ujinya itu dekati dengan statistik chi-square ya. Jadi statistik uji untuk pengujian McNamara itu kita menggunakan chi-square ya. Nah, untuk chi-square hitung yang ditetapkan pada uji McNamara itu dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jadi sini B min C mutlak ya. Kemudian dikurangi dengan 1, dikuadratkan dibagi dengan B plus C ya, di mana B dan C-nya itu adalah ini teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat di tabel cross tab ya, tabulasi silang ya, ini kalau dia elemen pada baris ke-1 kolom ke-1 itu kita misalkan dengan A, baris ke-1 kolom kedua kita misalkan dengan B, baris kedua kolom ke-1 kita misalkan dengan C, dan baris kedua kolom kedua kita misalkan dengan D. Begitu ya, seperti ini. Nah, maka berarti B min C itu berarti B-nya itu ini, ya teman-teman ya, komponen yang ini, baris ke-1 kolom kedua, kemudian C itu adalah baris kedua kolom ke-1. Begitu ya, dengan titik kebebasannya adalah 1 ya, karena kategorinya 2 kan, maka 1, 1. Oke. Kemudian kriteria ujinya tolak K0 ketika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel ya, dengan degree of freedom-nya itu 1. Begitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan p-value ya. Dari kalau dari software, dari output software, maka kita bisa menggunakan p-value ya. Jadi tolak K0 ketika p-value-nya itu kurang dari alfa. Oke. Selanjutnya kita ke contoh ya teman-teman ya. Sebuah riset dilakukan untuk mengetahui apakah workshop statistika mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk ikut kursus statistika atau tidak. Ya, sebanyak 50 mahasiswa dibinai pendapat dengan pilihan 1 itu mengikuti kursus statistika dan 0 itu tidak mengikuti kursus statistika pada saat sebelum dilaksanakan workshop statistika dan sesudah dilaksanakan workshop statistika. Gitu ya. Oke, dengan alfa 5%, apakah workshop statistika itu mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk ikut kursus statistika? Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat dari kasus ini, dia mempunyai 2 kategori, yaitu 1 itu mengikuti, 0 itu tidak mengikuti. Begitu ya? Oke. Kemudian setelah itu, di sini ada 2 sampel, yaitu pre dan post ya. Pre dan post workshop statistik atau statistik workshop begitu ya di sini ya. Maka kalau kita tampilkan dalam tabulasi silang begitu ya, cross tab akan seperti ini. Gitu ya. Oke, ternyata di sini ya ada 8 mahasiswa begitu ya yang setuju mengikuti workshop statistik pada saat sebelum adanya workshop gitu ya, dan tetap setuju atau ya setuju untuk mengikuti kursus statistika ya setelah adanya workshop statistika gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat di sini ada 2 sampel yaitu pre dan post, kemudian masing-masing sampelnya itu mempunyai 2 kategori yaitu 1 dan 0. 1 untuk setuju, 2 1 untuk mengikuti, 0 untuk tidak mengikuti. Kemudian analisisnya kalau kita menggunakan secara manual ya teman-teman ya, oke, maka kita bisa tuliskan di sini ya. Oke, berarti di sini nilai chi-square hitungnya ini ya 10 dikurangi 25, kemudian kita nilai mutlakan dikurangi 1, dikuadratkan dibagi dengan 10 tambah 25 ya, sama dengan 5,6. Ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini tadi kan D min C ya. Oke, berarti kan di sini 10
ya kan, min dikurangi C, C-nya 25, ya. Oke, di sini. 10 dikurangi 25, nilai mutlakan dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi 10 tambah 25, sama dengan 5,6. Ya, berarti Chi-square hitungnya kita peroleh 5,6 ya, secara manual ya. Oke, kalau Chi-square tabelnya diperoleh 3,841. Nah, karena di sini Chi-square hitungnya itu lebih besar dari Chi-square tabel, ya, Chi-square dengan alfa 0,05 dan tingkat kebebasannya itu 1, maka H0 ditolak. Begitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti workshop itu mempengaruhi perubahan sikap untuk ikut ya atau tidaknya kursus statistika. Oke. Sekarang coba kita olah data atau kita uji datanya dengan MacNammer ya berbantu software R gitu ya, bisa menggunakan ArcWi atau R Studio gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk software R gitu ya, kita cukup ini saja. Pertama kita bentuk dulu ya tabel tabulasi silangnya ya dengan script seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini kita inputkan datanya ya 8, 25, 10, 7 begitu ya, kita bentuk matriks gitu. Lalu kemudian di sini kita namakan, kita labeli namanya begitu ya. Ada pre-statistik workshop sama post tadi, kemudian kan masing-masing mempunyai dua kategori yaitu yes sama no ya. Satu itu untuk yang yes, kemudian nol itu untuk yang no. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau kita panggil data kita ya, data yang bersih tabel tadi, maka akan berisi seperti ini, seperti pada soal. Nah, kemudian untuk menguji MacNammer bagaimana? Tinggal kita gunakan aja ya formula MacNammer.test ya. Sudah. Kemudian kurung buka ini adalah data tabelnya tadi ya. Kemudian di kurung tutup, kemudian kita run, kita enter, akan keluar output seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya nilai dari chi-square MacNammer ya atau chi-square hitungnya itu 5,6 ya. DF-nya 1, p-value-nya 0,01796. Oke, kalau kita perhatikan nilai MacNammer ini ya, nilai chi-square hitungnya MacNammer ini dari software R itu ternyata nilainya sama dengan perhitungan manual tadi, ya kan? Oke, sekarang kalau kita kerjakan dengan SPSS bagaimana? Nah, kalau dengan SPSS sama ya teman-teman ya. Jadi pertama kita akan mengentrikan dulu datanya begitu ya, kita entrikannya seperti ini. Ini adalah kolom pertama untuk pre, kolom kedua untuk post ya, yang diisikan dengan kategorik ya. Kemudian kolom ketiganya itu adalah frekuensinya atau jumlahnya ya. Oke, selanjutnya ini kita mengentrikan ya pada halaman data view. Kemudian pada halaman variable view itu seperti ini. Jangan lupa pre dan postnya itu kita kategorikan dengan mengisikan definisi kategoriknya di kolom value label. Ini ya teman-teman ya, jangan lupa. Misalkan 1 itu untuk yang tadi yes, kemudian 0 itu untuk yang no. Begitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita olah ya. Nah, teman-teman, nah selanjutnya kita akan masuk ke uji MacNammer-nya ya. Jadi di sini klik analyze, kemudian setelah itu pilih yang non-parametric test ya. Lalu kita pilih legacy deluxe ya. Selanjutnya kita pilih yang two related samples. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk variabel pre dan post itu kita masukkan ke test pairs. Ini ya. Nah, kemudian karena kita ingin menguji dengan MacNammer, maka yang kita checklist adalah MacNammer. Jangan lupa teman-teman, pada isek ya, kita klik, kemudian kita pilih yang isek. Ini untuk menghasilkan p-value yang isek. Ya, jadi p-value yang pasti. Ya, kalau kita tidak klik isek, maka nanti yang keluar itu adalah asymptotic. P-value asymptotic.
Oke, kemudian kita klik OK ya. Nah, ini outputnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk nilai chi-square hitungnya ya, itu 5,6. Kemudian di sini p-value-nya ya yang exact itu diperoleh 0,017 ya. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan keputusan mengikuti kursus statistika saat sebelum dan sesudah workshop statistika. Kemudian H1-nya ada perbedaan keputusan untuk mengikuti kursus statistika ya pada saat sebelum dan sesudah workshop statistika. Dari output diperoleh tadi nilai chi-square hitungnya 5,6, kemudian p-value-nya untuk ya exact p-value itu 0,017 ya. Oke, di sini karena chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel, chi-square tabelnya diperoleh 3,841 ya. Gunakan, teman-teman bisa lihat nilai chi-square tabel pada tabel chi-square, atau bisa juga kita cari di Excel gitu ya. Oke. Nah, atau p-value-nya itu kurang dari alfa ya, 0,17 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak ya. Nah, maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti ada perbedaan keputusan mengikuti kursus statistika saat sebelum dan sesudah workshop statistika. Dengan kata lain, workshop statistika mempengaruhi perubahan keputusan untuk ikut atau tidak kursus statistika. Begitu. Ya, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya, uji McNamara ini adalah uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan atau tidak antara dua sampel yang saling berpasangan atau berkorelasi ya, related samples, yang mana datanya merupakan data kategori dikotomi. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.